Setelah merapikan gadis-gadis muda yang tampaknya berjuang untuk klan penenun ilahi, Qin Yichen menyapu matanya lagi dan menatap berhala di istana. Idola ini tampaknya adalah patriark dari generasi tertentu dari klan penenun ilahi. Senior, biarkan orang-orang keluar. Mengapa membiarkan Feng Mao menghancurkan monumen dan keagunganmu? Tiba-tiba, saya melihat istana Tao yang bobrok dengan angin kencang. Patung anggun suku dewa penenun bergetar dengan benang sutra, dan monumen batu giok di bawahnya terus bergetar. Mata berhala itu dipenuhi dengan kesedihan, keengganan dan ketidakberdayaan. Pada akhirnya, prasasti giok itu bergetar, melepaskan orang-orang kuat dari klan dewa penenun yang bersembunyi di alam rahasia. Qin Yichen melihat sekeliling dan menemukan ada puluhan ribu orang, dan ada 3 atau 5 tetua bersembunyi di antara mereka. 3 atau 5 tetua memandang Qin Yichen, mata mereka melebar, seolah-olah mereka tidak berani berbicara. Tetapi pada akhirnya mereka berjalan keluar dari istana Dao dengan patuh. Meskipun Qin Yichen adalah predator yang mengintai ras mereka saat ini, para tetua harus berterima kasih. Bagaimanapun, yang pertama benar-benar menghancurkan patung leluhur-leluhur saat ini. Hasil terbaik mereka tidak lain adalah percikan darah di tempat. Mati. Pertahankan martabat ras. Segera, Qin Yichen mencari klan untuk sementara waktu. Dia bergerak dengan ganas dan penuh semangat, dan dia menghitung waktu. Kecepatan kembalinya Permaisuri Xia tidak akan lambat, dan dia tidak bisa menunda. Putri Wen Qing mengikutinya dan menemukan bahwa ada banyak gadis dari klan penenun ilahi yang tampaknya seusia dengannya. Pada saat ini, dia takut untuk menangis, terutama ketika dia menghadapi kekuatan pedang dingin Qin Yichen. Dia semakin menggigil. Namun, Qin Yichen tampaknya menutup mata terhadap semua ini, dan wajahnya seperti pedang yang diukir dengan pedang hanya acuh tak acuh dari awal hingga akhir. Hanya Putri Wen Qing yang berpikir, bagaimana kayu bisa melakukan hal semacam ini dengan mudah? Sepertinya sudah terbiasa mati rasa. Namun, Ke Zhen dan Chang Jingtian melihat yang terakhir sedikit mengangguk dan tersenyum. Cucu Anda sedang berkelahi, dan cucu buyut Anda bahkan lebih baik. Ke Zhen mengelus jenggot peraknya, berdiri di atas suku dewa penenun, menghadap sekelompok tawanan perang yang mengobrol dan tertawa. Kamu tidak memiliki kesombongan ketika menang. Kamu tidak menjadi kacau ketika kamu dalam bahaya. Dan Anda tidak menekuk pinggang Anda. Ini adalah bakat yang hebat. Untuk Qin Yichen, gadis muda yang menghancurkan suku penenun ilahi tanpa membuka matanya begitu banyak sehingga dia berani memegang pedang ilahi padanya. Karena Qin Yichen hanya membutuhkan kekuatan ilahi dari tamparan itu sedikit lebih kuat. Bagi Qin Yichen, melepaskan masa depan dari beberapa dewa penenun ini yang belum tumbuh semaunya hanyalah sedikit belas kasihan sehingga saya khawatir sebatang dupa akan dilupakan. Bahkan Qin Yichen menghancurkan altar istana Dao dari patriark klan dewa tenun saat ini. Dan ada beberapa kaisar yang mendukungnya. Takut tidak ada yang berani berbicara. Namun, metode Qin Yichen untuk menangani semua ini santai dan tepat, menunjukkan bahwa kebaikan antara prestise tidak padam, dan keagungan tidak hilang di antara kebajikan. Inilah aura yang harus dimiliki oleh orang yang melakukan hal-hal besar. Leluhur tua, tangkapan hampir selesai, dan sisanya sudah tua, lemah, sakit. Permaisuri Xia, dia harus segera kembali. Sekitar 1 jam kemudian, Qin Yichen terbang pergi. Dan Ke Tiangxuan membantunya untuk sementara waktu mengumpulkan benua yang rusak. Selain itu, ada lebih dari 100.000 orang kuat dari klan penenun dewa. Ke Zhen menatap matanya, mengangguk sedikit, dan kemudian melihat klan dewa tenun. Penampilan kaisar serius, suara kaisar seperti lonceng merah, dan langit megah. Hari ini, patriark klan Ling telah hilang oleh anak-anak Yuan Tian, dan untuk sementara dia menjadi musuh klan kaisar Ke kita, dan dia sedikit dihukum untuk meniru dia. Pegang Anda dan tunggu untuk kembali. Untuk membuat baju besi untuk klan Kaisar Ke kami menenun. Menyaksikan kesalahan klan Kaisar Ke saya menantikannya. Selama Xia mengendalikan tebing, Kaisar tidak akan malu dan menunggu. Kata-kata Ke Zhen juga sangat indah, dan kata-kata ini pada akhirnya akan menyebar, dan dia tidak menyalahkan Xia Niang, tetapi menghitung kesalahan di kepala Yuan Tiandi. Bawa pulang. Pada saat yang sama, kelompok Kun Yutian telah membersihkan formasi teleportasi, cukup bagi mereka untuk melintasi langit berbintang dan kembali langsung ke klan Kaisar Ke. Saudara Jingtian, silakan. Ke Zhen berdiri di depan formasi teleportasi, sedikit mengangkat telapak tangannya. Dan mereka masih harus mengawal 100.000 dewa penenun. Dan Chang Jingtian tidak diterima, karena mereka semua akan pergi ke klan Dike untuk beristirahat. Ketika Kaisar Iblis Penjara Surgawi melihatnya, dia mencibir 2 kali. Tampaknya Kaisar ini tidak diterima. Jika orang lain tidak diundang, Kaisar ini tidak akan menjilat wajahnya dan naik dan pergi. Beritahu Putra Baize, lain kali jika Anda memiliki tugas seperti ini, ingatlah untuk menelepon saya. Permaisuri Manhua juga mengangkat bahunya yang harum, dan melihat lautan bunga berkumpul, dan dia menghilang ke dalam kehampaan dengan sendirinya. 100.000 penenun dewa terdengar seperti angka, tetapi ketika mereka benar-benar dikawal, itu adalah naga yang perkasa. Qin Yichen berdiri di samping,
tidak sulit untuk merawatnya. Karena Dewa Penenun ini sangat bijaksana, dan tidak mengambil kesempatan untuk menemukan kesalahan, dan siluet secara bertahap tenggelam dalam kemuliaan susunan teleportasi. Ini bukan karena Dewa Penenun tidak memiliki tulang punggung. Sebaliknya, Qin Yichen tidak merasa bahwa seorang pemuda dalam ras kecil dan saleh berani berperang sampai mati untuk memprakarsai larangan, yang merupakan pengecut. Ini benar-benar tren umum. Tetapi para Dewa Penenun ini berbaris dengan kepala menunduk dan diam-diam berjalan menuju formasi teleportasi yang mengarah ke klan Kaisar Ke. Apakah mereka punya pilihan lain? Qin Yichen tidak berpikir dia kejam. Dia juga tidak merasa bersalah atau disalahkan. Jika dia menyalahkan dirinya sendiri, dia hanya menyesali kaki Yao Yue Kong yang dihapuskan. Dan jika dia merasa bersalah, dia bahkan lebih menyesal atas tindikan jari pena Tuan Yanwu. Qin Yichen hanya menghela nafas bahwa perjuangan kekaisaran sangat kejam. Setelah pertempuran ini, suku Senzi langsung ditangkap oleh 100.000 anggota suku sebagai tawanan perang. Selain itu, Qin Yichen menangkap lebih dari 10 orang tua saja, dan 100.000 orang ini bahkan menjadi tulang punggung. Terlebih lagi, klan Senzi bukanlah ras yang terkenal akan pertarungannya, dan reproduksi klannya pun tidak besar. 100.000 tulang punggung ini bukanlah kerugian yang kecil. Ditambah dengan pertempuran ini, klan penenun ilahi hancur dan kuil itu runtuh. Saya tidak tahu berapa banyak kerajaan rahasia istana yang terkubur sebagai akibatnya. Itu hanya biaya perbaikan dan renovasi, dan saya khawatir itu akan terjadi. Mengkonsumsi latar belakang ras kelas 2. Selain itu, ini masih pertempuran. Kecuali iblis Yue Kong, para kaisar tidak memiliki pertempuran berdarah nyata sampai akhir. Berjuang mati-matian sampai mati. Itu bahkan lebih karena Permaisuri Xia tidak disalahkan oleh Kaisar Yuan Tian, dan dia bahkan diundang oleh yang terakhir untuk meminta 2 senior untuk kembali dan mencari tempat. Dan dia akan segera kembali. Qin Yichen tidak ragu bahwa jika Permaisuri Xia kembali terlambat 3 atau 2 hari, maka orang yang dijarah pasti jutaan. Apakah Permaisuri Xia salah? Ketika dia melihat bahwa Permaisuri Xia menolak untuk melepaskan jaring Tian Luo bahkan jika telapak tangannya dipotong, Qin Yichen tidak tahu apakah dia tahu jawabannya, tetapi dia tidak ingin menyelidiki jawabannya. Suku Dewa Tenun tidak ada hubungannya dengan dunia, dan pada awalnya netral. Tidak peduli apakah ia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertarungan kekaisaran, atau sifat alaminya. Itu karena pertaruhan sesaat, dan taruhan diperlukan setelah kalah. Sangat besar. Dan tidak peduli betapa tak tertahankannya klan tenun ilahi, ia juga seorang kaisar. Bisa dibayangkan jika malapetaka seperti ini menimpa ras kelas 2 atau bahkan ras kelas 3, betapa malapetaka itu. Melihat tawanan perang klan penenun ilahi yang telah berakhir, Qin Yichen menggelengkan kepalanya sedikit. Ini adalah perjuangan kekaisaran.